domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu makannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia mengucap-ucapkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan darahku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan darahku." Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan bahwa Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir.
ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kaki." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan diri. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, dalam perjalanan hidup pasti antara kita pernah ada yang menghadapi saat-saat yang paling mendebarkan dan paling menakutkan. Bagi beberapa orang, saat yang paling mendebarkan dan menakutkan adalah ketika akan menghadapi vonis dari pengadilan atas kasus yang menimpa pada dirinya. Ada pula yang merasa takut dan berdebar-debar ketika melalui proses kelahiran anak yang telah cukup lama dinantikan oleh seorang ibu. Dan mungkin ada pula yang merasa takut dan mendebarkan karena sedang mendampingi kematian seorang yang mereka cintai. Misalnya
saat menemani saudara yang sakit keras di ICU, atau mungkin keluarga besar sedang berkumpul dalam satu rumah karena salah satu anggota keluarga sakit berat dan berada dalam sakit maut. Pernyataan tersebut itu mengandung kebenaran masing-masing. Namun tidak ada yang menyangka bahwa saat yang paling menyebalkan dan yang menakutkan adalah ketika seseorang sedang menghadapi saat ajalnya itu yang sudah begitu dekat. Sebab siapakah di antara kita yang siap untuk menghadapi ajal itu? Apalagi jika orang itu tahu kapan dia akan dieksekusi mati misalnya, maka pada saat itu dia sepertinya menghadapi hari-hari yang sangat panjang, hari-hari yang begitu menyakitkan, menakutkan, dan tentunya membuat hati gelisah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes yang kita dengarkan pada hari ini membuka kesaksiannya dengan mengatakan demikian. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Injil Yohanes mau mengatakan bahwa saatnya sudah tiba dan Yesus telah mengetahui dengan persis untuk beralih meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus sadar bahwa mulai saat itu kematiannya telah semakin dekat. Sebentar lagi Yesus akan menghadapi peristiwa yang paling menyakitkan, yaitu hukuman salib. Dan Yesus juga akan meninggalkan para muridnya, orang-orang terdekatnya, sahabat dan sahabatnya itu secara jasmaninya. Tuhan Yesus sedang menghadapi suatu kenyataan yang sangat melukai hatinya. Katakan dalam Injil, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menerangkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa dia datang dari Allah dan kembali kepada. Ada dua kata Yesus telah tahu. Jadi Yesus telah tahu secara jelas, begitu nyata dan terang benderang bahwa sebentar lagi ia akan mengalami kematian. Dan dia juga tahu bahwa iblis berada balik rencana jahat Yudas untuk mengkhianatinya. Maka bisa dibayangkan jika kita tahu akan apa yang terjadi, yaitu dalam bentuk penderitaan dan kematian yang akan kita alami, dan tahu dengan jelas siapa pelaku di balik kematian yang dialami oleh seseorang, adalah merupakan suatu peristiwa yang paling menyakitkan hati. Apalagi pengkhianat itu pelakunya adalah orang yang sebenarnya sungguh kita kasihi dan sungguh kita cintai. Seandainya kita berada di posisi Yesus, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Umumnya kita akan lebih cenderung lalu dalam kesedihan, lalu dalam gelisah, putus asa, memberontak, karena saat kematian kita telah semakin mendekat, dan juga hati kita karena terluka oleh pengkhianatan dari orang yang kita kasihi itu. Dalam situasi yang semacam itu, kita tidak lagi sempat untuk memikirkan, peduli dan bahkan memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang ada adalah penderitaan, rasa sedih, dan terluka serta perasaan ketakutan.
namun sungguh mengagumkan hati, justru Yesus itu mengungkapkan kasih-Nya. Maka tadi Injil juga diceritakan bagaimana lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selekan lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki para muridnya. Dalam situasi yang demikian itu, Yesus justru memberikan ungkapan kasih dengan cara yang luar biasa, yang sulit untuk kita pahami bersama. Bahkan Yesus bersedia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang harus membasuh atau membersihkan kaki para murid-muridnya, kemudian menyekam dan mengelapnya dengan kain pinggangnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari Kamis putih dilaksanakan upacara pembasuhan kaki yang mencirikan semangat berdedasi dan pelayanan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menambahkan sikap superioritas, merasa diri sangat penting, atau bahkan dalam diri kita terkadang muncul sikap arogan, jadi dengan cara berlaku semena-mena, menindas dan bahkan bersikap kasar kepada sesama yang dianggap lebih lemah. Maka makna membasuh kaki itu sebenarnya mengungkapkan sebuah spiritualitas untuk mengosongkan diri. Dalam dirinya, orang selalu berusaha untuk melayani orang lain dengan rasa hormat, penuh penghargaan dan kasih sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri kepada para murid-muridnya. Spiritualitas mengosongkan diri itu sebenarnya juga mau mengatakan bahwa ada suatu kekuatan iman untuk melakukan segala keinginan terhadap kepentingan diri, ambisi, sikap, serakah, dan haus mungkin akan tanggungan serta perasaan diri dianggap sebagai orang yang penting. Maka itu sebabnya pada malam hari ini kita diajak untuk bersikap rendah hati, bukan sebaliknya merasa lebih berjasa, merasa lebih senior, dan mungkin merasa lebih penting. Maka saudara-saudara yang terkasih, di tengah masyarakat kita di masa ini, di mana ada pertentangan satu sama lain, suku, perbedaan pandangan dan pemikiran, kebencian, permusuhan, keadaan dan tingkat tertekan serta kondisi sosial, ataupun punya sikap individualistis, kita diajak untuk senantiasa mengedepankan semangat pelayanan dan pemberian diri sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus sendiri kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita ikuti teladan dan usahakan nasihat indah Tuhan. Jadi, kalau aku membasuh kakimu yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberi